إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya masyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bi kitabil karim, inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wattawasau bil haqqi wattawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Sidang jemaah rahimakumullah, pertama-tama khatib ingin mengajak diri pribadi dan hadirin sekalian, marilah kita tidak bosan-bosannya, tidak jemu-jemunya untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta berbagai kenikmatan yang Allah telah limpahkan, curahkan hingga detik ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan masih banyak lagi. Dan pasti kita tidak akan pernah mampu menghitung berapa banyak Allah telah sayang kepada kita, telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat serta para pengikut-pengikut setianya hingga di akhir zaman. Selaku khatib, saya ingin mengajak kepada diri pribadi dan hadirin sekalian, marilah kita jaga setidaknya, bahkan kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya serta menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Masyarul muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa poin yang barangkali menjadi bahan renungan kita bersama. Kita sebagai manusia, dan manusia dikenal sebagai makhluk moral yang perilakunya merefleksikan keyakinan hidup yang dianut. Di dalam Islam, iman dan amal, keyakinan dan perilaku harus seiring sejalan. Moral kemanusiaan yang tinggi merupakan manifestasi dari keimanan dalam hati manusia. Tidak ada fondasi moral yang lebih kokoh daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara universal, kejujuran diakui sebagai jantung moralitas kemanusiaan. Siapa saja, bangsa manapun, dan apapun keyakinannya, pasti menghargai kejujuran dan memandang kebohongan sesuatu yang buruk dan tercela. Kejujuran akan tetap bersinar walau di tengah tumpukan kebohongan dan kepalsuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9, "Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida." Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Demikian juga dalam surat Al-Hadid ayat 4, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sidang jemaah rahimakumullah, di dalam sejarah pribadi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum diangkat menjadi rasul dengan menerima wahyu pertama dari Allah,
telah dikenal lebih dahulu sebagai pribadi yang jujur, hingga di lingkungannya di Mekah diberikannya gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, berpegang teguhlah dengan kebiasaan berkata benar. Sesungguhnya berkata benar mengantarkan kepada kebaikan. Kebaikan akan mengantarkan ke surga. Seseorang yang selalu berkata benar, dia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang benar. Dan jauhilah kebohongan. Sesungguhnya kebohongan mengantarkan kepada kejahatan. Kejahatan mengantarkan ke neraka. Seseorang yang biasa berbohong, dia akan ditulis di sisi Allah sebagai pembohong. Kisah sahabat Nabi, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, ketika menguji kejujuran seorang anak penggembala kambing. Ketika itu di Madinah kurang lebih 15 abad yang lampau. Saya kira menarik untuk kita renungkan. Khalifah Umar berkata kepada si anak penggembala kambing ini, juallah kepadaku seekor anak kambingmu ini. Toh tuanmu di balik bukit sana tidak tahu. Katakan saja kepada tuanmu, anak kambing itu telah dimakan serigala. Si anak gembala ini menjawab, kalau begitu, fa'anallah, artinya di mana Allah? Khalifah Umar langsung mengajak anak gembala yang telah lulus ujian kejujuran itu untuk bersama-sama menemui tuannya. Akhirnya Khalifah Umar menebus kemerdekaan anak itu dari perbudakan dan menjadikannya manusia merdeka. Umar berpesan, kalimat ini, fa'ainallah, di mana Allah telah memerdekakan kamu di dunia. Semoga kalimat ini pula akan memerdekakanmu di akhirat kelak. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tentu pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk kesejahteraan rakyat membutuhkan tegaknya kejujuran dan mental kenegarawanan pada semua lini aparatur negara. Kejujuran para ilmuwan, akademisi juga sangat dibutuhkan sebagai penunjuk arah kemajuan bangsa dan negara. Negara hukum yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa juga sangat membutuhkan kejujuran para penegak hukum untuk mewujudkannya. Kehidupan demokrasi yang konstitusional takkan terwujud tanpa kejujuran. Kesepakatan kebangsaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia membutuhkan kejujuran pada semua elemen masyarakat dan bangsa agar mendatangkan keberkahan dan kemajuan. Tidak terkecuali para pengusaha, para pekerja, para buruh, pelajar, mahasiswa pun juga harus menjunjung tinggi kejujuran dimanapun dan dalam kondisi apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama hambanya dan maha mengetahui. Fa'ainallah. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam upaya membangun masyarakat yang jujur sebagai landasan terbentuknya bangsa dan negara yang memiliki budaya kejujuran, diperlukan pembentukan pribadi-pribadi yang jujur sejak dari dalam keluarga. Kemudian pendidikan dini dari playgroup, taman kanak-kanak, pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Perbaikan akhlak masyarakat dan bangsa haruslah dimulai dari penguatan keimanan dan membudayakan kejujuran. Krisis kejujuran akan berdampak luas di tengah masyarakat. Krisis kejujuran menyuburkan praktik korupsi yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Karena kelehaian membuat lingkaran kebohongan, sebagian perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, suap dan sebagainya tidak tersentuh hukum. Akan tetapi, masyarakat muslimin rahimakumullah, orang beriman yakin bahwa di akhirat kelak semua kebohongan, kepalsuan akan dibuka di hadapan mahkamah Allah dan disaksikan oleh sekalian umat manusia. Salah satu misi dakwah ialah memperbaiki moral kemanusiaan dan akhlak bangsa. Perbaikan moral kemanusiaan dan akhlak bangsa dilakukan dengan memperkuat keimanan dan membangun kultur kejujuran. Setiap orang seyogyanya merasa malu melakukan kejahatan dan pelanggaran meski tidak diketahui orang. Fa'ainallah. Dalam kaitan ini, pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan basis terbentuknya
karakter manusia yang beriman dan jujur. Pembudayaan kejujuran bukan hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi perlu keteladanan, keberanian, dan integritas yang konsisten. Kejujuran tidak cukup sekadar slogan, tetapi harus tertanam menjadi karakter dan kultur masyarakat. Kejujuran tidak selalu berbanding lurus dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan, tetapi menyangkut kualitas pribadi dan karakter individu. Sejalan dengan misi kerisalahan Nabi Muhammad SAW dalam rangka memperbaiki akhlak manusia, maka marilah kita budayakan kejujuran dalam membangun masa depan yang lebih tentram, lebih maju, dan lebih sejahtera di kemudian hari. Mulai dari hari ini, mulai dari kita, dari sekeliling kita, dari keluarga kita, syukur masyarakat bangsa dan negara. Sebuah pesan dari sahabat Nabi, yaitu Khalifah Utsman bin Affan, patut kita renungkan pula. Tidak seorang pun yang menyembunyikan suatu rahasia di dalam hatinya, kecuali Allah akan menampakkan pada raut wajahnya atau melalui perkataan yang terlontar dari lidahnya. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat bagi khatib sendiri dan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim innahu ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innalhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini ingin mengajak saya pribadi dan dari sekalian sekali lagi mengingatkan, marilah kita jaga harta karun kita berupa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hingga ajal menjemput kita akan tetap berpegang pada tali Allah dan insya Allah menghadap di sisinya suatu ketika nanti dengan menghadap kehadirannya husnul khatimah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kebetulan hari ini adalah bertepatan dengan Hari Guru Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 November. Dan tahun ini adalah ulang tahun yang ke-110 sejak didirikannya Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB, organisasi perjuangan para guru pribumi pada masa penjajahan Belanda, yaitu berdiri tahun 1912. Guru merupakan salah satu orang yang berjasa dalam hidup kita, sebab mereka telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengajarkan kita suatu ilmu. Sebagai anak didik, kita telah menjadikan guru sebagai panutan, role model, dan orang yang kita hormati. Oleh karena itu, profesi guru identik dengan orang yang bisa digugu dan ditiru. Digugu artinya dipercaya, dan ditiru artinya dapat diteladani perilakunya. Pada hakikatnya setiap orang, setiap diri kita adalah guru. Guru bagi diri sendiri, guru bagi keluarga, guru bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Bagi anak, orang tua adalah guru. Bagi orang yang lebih muda, orang yang lebih tua adalah guru. Apalagi di lingkungan sekolah, kampus, madrasah, pondok pesantren, kita semua pernah mendapatkan ilmu dari para guru, ustadz, dosen, profesor, bahkan mentor dari para senior. Tanpa jasa dan jerih payah mereka, kita menjadi orang yang terbelakang, mungkin bodoh, buta huruf, tidak dapat membaca, tidak dapat berhitung, tidak dapat berpikir kritis dan logis, tidak dapat berperilaku sopan dan santun. Tentu tidak dapat mencapai derajat lebih tinggi sebagaimana yang dapat dirasakan saat ini dengan berbagai profesi yang kita jalani. Itu semua berkat ilmu yang kita dapat dari para guru-guru kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, saya bacakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Marilah kita akhiri khutbah ini seraya mendoakan guru-guru kita, juga orang tua kita, supaya kita pun juga berusaha untuk meneladani mereka, khususnya terkait dengan aspek sifat jujur dan kejujuran ini. Karena kejujuran adalah salah satu ekspresi dan wujud nyata keimanan seseorang. Semoga kita pun insya Allah dapat menjadi sosok yang dapat dipercaya dan diteladani, dapat digugu dan dapat ditiru. Marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan arwah para orang tua, guru-guru kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk golongan orang-orang yang mampu mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin, hadza du'auna wastajib lana kama wa'atana innaka la tuflihul mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.